Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Raffiana Antonia dari Prodi PGSD Universitas Trilogi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan untuk Lean Canvas yang telah saya rancang, di mana saya mengambil atau mengangkat aplikasi untuk merancang aplikasi pendidikan atau aplikasi pembelajaran di bidang pendidikan moral dan karakter bernama Cendikia Edukasi atau bisa disingkat CE. Langsung saja, pertama-tama ada customer segmentnya, yaitu ada guru kelas, guru BK, siswa-siswi SD, SMP, dan SMA. Kemudian kita fokus pada siswa-siswi atau guru-guru yang tinggal di pemukiman padat dan berinteraksi secara kurang baik. Di sini gurunya itu kita memberikan pelatihan terhadap guru untuk bisa membimbing siswa-siswi ini yang masih kurang sopan dalam berinteraksi dan berbicaranya. Yaitu lebih spesifiknya lagi, yaitu siswa-siswi yang salah pergaulan dan kurang didukungnya pendampingan dalam bergaul dan berteman karena orang tuanya bekerja. Jadi tidak ada pendampingan. Kemudian kita ke unique value proposition-nya. Di sini keunikan nilai aplikasi ini yaitu aplikasi pembelajaran ini fokus pada layanan pendidikan karakter dan moral, kemampuan atau pengembangan soft skill dan hard skill. Soft skill SD yaitu di mana soft skill siswa SD itu kita kembangkan atau kita latih untuk bisa membedakan cara berbicara, bertutur kata, dan bersikap terhadap teman sebaya maupun dengan orang yang lebih dewasa. Kemudian hard skill, kemampuan yang difokuskan di sini itu untuk SD, dia minat dan bakat di bidang olahraga, di bidang hobi yang bisa dikembangkan. Kemudian untuk ranah SMP dan SMA-nya itu kita berdasarkan pada tata boga, tata busana, dan keterampilan teknik komputer, kemampuan komputer, pengelolaan software. Kemudian ini tuh based on apa yang sudah basicnya sudah dipelajari di SMP dan SMA. Jadi kita lebih kembangkan lagi. Kemudian itu adanya problem dan solution. Problemnya, di era globalisasi, media, game online ini mengikis moral generasi muda, di mana game online ini yang marak kita temui, dia menampilkan visual yang seperti game pertarungan, game-game yang mungkin untuk secara visual itu kurang baik, mengajarkan yang tidak baik kepada anak-anak usia atau di bawah umur, di mana ini
game-game ini memberikan rasa candu atau anak-anak tuh menjadi ketergantungan. Sudah nyaman anak-anak ini menggunakan atau memainkan game online tersebut. Problemnya ini dia mengikis rasa kepedulian terhadap lingkungan dan sesamanya, kemudian menjadikan anak malas belajar, dan menjadikan interaksi dengan keluarga, bahkan dengan keluarga, dengan saudara-saudara dan lingkungan sekitarnya tuh kurang. Jadi dia fokus pada game dan gadgetnya. Dan di sini kita memberikan solusi dengan program gerakan literasi yang menyenangkan, menulis menyenangkan, beranimasi, kemudian literasi bersosialisasi. Ini berdasarkan pada kenyataannya, kemudian kita berikan layanan seperti game quiz basicnya tuh game, kemudian mentoring dan tutorial, serta konten video yang beranimasi. Kemudian prihatin akan perilaku dan cara berbicara bertutur kata siswa usia 7-15 tahun dengan kalimat-kalimat yang negatif. Nah, ini untuk hal ini tuh dia berbicara negatif ini polanya berulang. Jadi siswa bicara kasar dalam satu harinya, dan ini tuh didukung karena dia spontan, refleks dengan rasa kekesalannya, rasa kekecewaannya. Anak tersebut berbicara tidak sopan atau negatif, dan orang lain yang mendengarnya mungkin beranggapan yang bermacam-macam anggapannya, mulai dari orang tuanya yang tidak mengajarkan kesopanan ataupun tidak mengajarkan karakter kepada anaknya dan lain. Kita lakukan itu solusinya dengan pendekatan kerohanian, keagamaan, disesuaikan dengan klien customer dari pengguna cendekia edukasi ini. Kemudian masalahnya itu belum fokusnya pendidikan yang mengarah kepada pembangunan karakter moral, di mana brandingnya dalam penerapannya itu masih banyak pengembangan untuk kognitif atau pengetahuan dan ilmu pengetahuannya saja. Untuk karakternya itu belum. Jadi mungkin sudah ada, namun belum dimaksimalkan. Di sini kita menyediakan solusi dengan menyediakan platform fokus pada bidang pendidikan karakter. Eksis alternatif yang sebelum ini yaitu adanya Karang Taruna, majelis taklim, pengajian, dan sekolah alam. Ini semua dilakukan offline. Tapi dengan perkembangan zaman, teknologi, kita menggunakan digital learning. Kemudian adanya dan kemudian ada channelnya itu kita berdasarkan aplikasi, dan kemudian bisa diakses melalui offline atau tatap muka langsung dengan kegiatan mentoring atau konsultasi. Di tengah pandemi seperti ini kita bisa pilih opsi atau diberikan opsi untuk privat kelas atau privat mentoring, ataupun bisa juga mentoring berkelompok, di mana mentoring ini bisa dilakukan secara offline maupun online.
Dan selanjutnya itu kita ke revenue stream. Di sini dari pendapatan, yaitu pembayaran customer yang telah berlangganan atau klien yang telah berlangganan. Dan kita mendapatkan revenue dari mitra iklan, kemudian dari sponsor. Sponsor di sini yaitu sponsor bidang pendidikan, Kementerian Departemen Pendidikan, dan sponsor bisa juga provider internet. Di mana 90%-nya proses dari aplikasi ini tuh customer mengaksesnya itu online. Jadi diperlukan koneksi internet yang stabil, dan oleh karena itu kita bekerja sama dengan sponsor-sponsor provider internet atau provider telekomunikasi lainnya. Kemudian adanya cost structure-nya itu strukturnya dengan pengeluaran untuk berlangganan provider internet, untuk keperluan operasional dari produksi konten ini, kemudian biaya kerjasama antar pihak, yaitu pihak ahli psikologi, pihak-pihak luar negeri, yaitu kita bekerja bersama dengan sistem pendidikan dan orang-orang yang berkepentingan di bidang pendidikan karakter di negara Finlandia, kemudian pengeluaran untuk gaji tutor, mentor, biaya operasional, produksi konten video animasi, kemudian untuk produksi live streaming mentoring melalui streaming YouTube, kemudian biaya pelatihan dan jenjang karir tutor atau pengembangan pendidikan dan pelatihan tutor, mentor. Dan selanjutnya ada Keymetric. Di sini Keymetricnya itu kita menyediakan adanya fitur survei kepuasan klien untuk sebagai ranah kita dalam mencapai atau dalam meningkatkan pelayanan. Kemudian rating tutor, mentor itu diberi rating oleh customernya setelah mereka mendapatkan pelayanan dari kami, merasakan apakah puas, kurang puas, atau tidak puas. Itu ada ratingnya. Kemudian fitur rekomendasi, merekomendasikan mentor, tutor untuk pelaksanaan bimbingan pelatihan ini. Selanjutnya Keymetricnya itu dilihat dari output pencapaian klien di kegiatan eksternal setelah mengikuti bimbingan cendekia edukasi ini, di mana kegiatan eksternal ini customer bisa mungkin telah mengikuti atau pernah menjadi relawan, volunteer di kegiatan-kegiatan kepedulian lingkungan atau peduli sosial kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian adanya unfair advantage, berkolaborasi dengan pihak Departemen Pendidikan Negara Finlandia, kemudian bekerja sama dengan psikolog berpengalaman. Tidak hanya psikolog, kita merekrut juga tutor-tutor dari bidang pendidikan agama, bidang pendidikan keterampilan, psikologi, kemudian ekonomi, sosiologi, untuk menunjang pengembangan dan kevaliditasan dari
pendidikan ini. Kemudian program pertukaran pelajar untuk customer dan klien yang bersungguh-sungguh dan loyal di Cendekia Edukasi ini. Kemudian adanya high concept di sini ini semacam aplikasi pembelajaran lain, namun untuk pembelajaran yang telah beredar itu dia lebih fokus pada kognitif atau pengetahuan, ilmu-ilmu pengetahuan yang umum sampai hingga khusus. Kalau untuk di Cendekia Edukasi ini kita lebih mengarah pada layanan pendidikan karakter dan ini melatih mindset generasi-generasi adik-adik kita untuk bisa mengembangkan atau bisa memajukan pendidikan Indonesia agar lebih merata dan lebih maju lagi. Sekian pemaparan hasil rancangan Lean Canvas dari rancangan aplikasi pendidikan atau aplikasi pembelajaran yang telah saya rancang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.